Oke, nah ini lebih jelas. Lebih jelas teh. Mm-mm-mm. Lebih jelas. Oke, udah bisa dibuka. Itunya Paling kita filenya. tunggu. Mm-mm. Kita tunggu 3 menit lagi. Suaranya juga jelas nih. Kalau tadi delay. Oh iya, wah Mm-mm. internetku jelek berarti teh. Pakai wifi ya. Iya pakai wifi. Oh, provider itu. Iya yang biasa itu. Kita tunggu. Kemarin sih banyak banget sih teh yang minta di sharing terus kayak ini katanya aku mau ikut tapi coba kita lihat apakah banyak apa enggak. Iya. Mm-mm. Terutama yang teman-teman S1-nya 2015, 16, 14 tuh biasanya. Kemarin sih dapat pesan dari adik tingkat kan yang sekarang Mm-mm. lagi mau interview. Mereka Mm-mm. kan gabung ada grup gitu ya katanya, Mm-mm. grup Telegram gitu. Nah, itu mereka Hmm. pada pesan katanya tolong di-save di IG Live. Beberapa juga Hmm. nge-DM aku sih karena Iya, nggak iya, bisa ikut. benar-benar. Ada dua gelombang Jadi, juga teh yang sekarang ternyata. Maksudnya yang ALOA, yang LOA udah duluan ternyata teh temanku kemarin. oh oke, Mm-mm. yang Nah LOA ini berarti yang udah sampai interview ya? udah malah tinggal nunggu ini teh, tinggal nunggu pengumuman. Nah yang belum ini yang bakalan besok tanggal 20-an itu yang LOA-nya belum ada. Hmm, Lucu. Temanku di Kementerian Kemendikbud kalau nggak salah. Ini udah. ASN berarti ya, pakai jalur ASN. Ngambil jalur ISN. Betul teh. Setauku yang Budi juga belum kan, yang Budi. Sekarang banyak macamnya teh. Bahkan S1 juga Mm-mm. ada. Iya benar-benar bagus lah. Jadi lebih terintegrasi. Iya, jadi lebih banyak Hmm, macamnya untuk sekolah ya. Nggak usah khawatir lagi soal biaya berarti sekarang. iya, Mm-mm. benar banget kan. Lebih mudah tinggal maunya doang. Kemauan dan Iya benar teh. kerja keras Bagi kuda. bagi kuda. Hmm, Sampai nanti nunggu berarti 14.00 teh. 16.00 berarti. 16.00 mau ditunggu biar teng Mangga, pas mangga. gitu. Sambil jalan nanti. Hmm. Itu gimana sih kecil teh? Udah tidur belum? Baru Dialihkan. bangun tadi. Suara Oh, aku kecil. Sekarang suaraku besar nggak, Za? nah udah bagus nih sekarang. Teh, udah agak Oh, lebih tadi besar. emang kecil ya berarti. Mm. Tapi karena mungkin aku pakai headset kali, mungkin jadi lebih dekat aja. Maksudnya sama aja gitu. Tetap terdengar maksudnya teh. Iya. Mm. Halo, udah mulai pada gabung. Ini ya, pada Mm-mm. disiplin ya. Beda ya kalau pejuang. Tepat waktu. Iya. Hmm. Oke, syukurlah. Jelas, Kak. Oke, makasih Mas Imam. Kita tunggu atau gimana? Mangga boknya nunggu dulu sih. Nunggu kayaknya baru pada mau masuk sih teh ini teh. Mungkin Baru pada oh, join kayaknya. 10 menit atau 15. Lama banget, 10 menit 15. Nih, Ya 5. pasti kebiasaan ngaret nih. Enggak ya, enggak aku tuh. Enggak salah maksudnya teh. Nggak salah. Bener Mm-mm. berarti ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Em, kita tunggu sebentar lagi, mungkin 4 menit lagi kali ya. Mm-mm. Boleh. Pada kenalan juga boleh kali ya, lewat Boleh, komen. boleh. Mm-mm. Ini ada teman-teman yang mau Mm-mm. interview juga nih, ada yang mau interview LN, ada yang Mm-mm. mau interview DN juga. Mm-mm. Kemarin kan aku juga ngisi beberapa kali ya teh. Maksudnya aku Ya, teh mantengin jangan LP. kelamaan ya.
Ya sip, kita tunggu sampai 16.05 ya. Kita Iya, mulai. boleh. Kita kan Mm-mm. para pejuang nih, calon generasi muda Mm-mm. Indonesia. Nah, jadi kita mulai dari hal sederhana, disiplin, on time. Gimana gimana Kang Asep tadi? Iya, jadi memang namanya LPDP kayak yang kita tahu bareng-bareng ya Teh. Maksud tiap tahun tuh selalu Hmm, banyak banget perubahan. Tahun lalu kan bahkan cuman ada untuk ini aja ya Teh, untuk interview tenaga hari pendidik Selasa, aja. semangat. Oke. Waduh, siap. Sebentar lagi Pas. dong Selasa, Mm-mm. menghitung hari. Jangan lupa Oke. istirahat dan juga bahagia, teman-teman. Oh Itu iya bener penting. banget. Mm-mm. Makan enak biar nggak nervous. Iya, betul. Hmm. Iya, gimana perubahan ya, banyak perubahan tadi. Banyak Teh, tahun lalu Benar-benar. karena terpapar pandemi, jadi yang aku pantengin bahkan cuman untuk ini aja, tenaga pendidik aja kan tahun lalu sebenarnya. Ya, untuk Hmm. yang umum itu kan baru tahun ini. Mm-mm. Iya benar-benar. Mm. Tahun lalu tuh bukan emang nggak ada ya rekrutmen LPDP pembukaan. Ada tapi Apa? untuk itu aja Teh, untuk tenaga pendidik setahu Teh. Nah, I see, yang Budi ya berarti. iya, oh. Dan Mungkin sama ya. ini yang luar negeri itu kalau nggak salah untuk akreditasi kampus tingkat dunia kalau nggak salah. Oh, kalau dulu zaman kita tuh apa sih istilahnya? Ada istilahnya kan beda Ya, lagi. ada. Apa ya namanya? Yang 50 univ terbaik kan di Mm-mm, dunia. mm-mm. Iya betul itu mah. I see. Hmm. Sekarang makin banyak lagi gitu jenisnya. Ya kampus-kampus luar juga nggak tahu online kali ya sekarang kalau kampus luar. Beberapa teman aku yang Mm-mm, enrollmentnya tahun ini ke Jepang juga kan belum bisa masuk. Jadi ya mm. udah di rumah gitu. Ada Online beberapa gitu berarti. yang di defer, jadinya ditunda Oh, masuknya ke semester depan karena wah. senseinya mungkin prefernya dia masuk gitu. Karena kan Mm-mm. kalau di rumah WFH satu semester, kalau di luar it's mean a lot, bisa jadi satu publikasi kali ya. Iya benar, benar banget. Jadi daripada wasting time gitu mungkin jadi diminta defer sama senseinya tapi dia tetap Hmm. tetap ikut meeting, tetap kayak jadi mahasiswa gitu. Cuman belum Oh, resmi masuk aja. tapi itu harus tetap bayar gitu Teh, enggak? Nah, kan pada dapat beasiswa tuh biasanya. Enggak. Jadi kalau Hmm. ditunda ya nggak bayar semester gitu. Cuman yang nggak Hmm. dapat uang saku gitu-gitu juga ya belum jadi mahasiswa aja gitu statusnya. Oh, Jadi oh buat gitu. temen-temen tuh yang tujuannya mau ke luar negeri juga kayaknya penting banget buat ngikutin Mm-mm. perkembangan update kabar regulasi negaranya. Betul Kita di betul. ban nggak nih? Mm-mm. Kebijakannya Status kayak udah gimana? naik. Oh. Bener-bener. Terus kampusnya ini nggak memfasilitasi kuliah online nggak gitu. Mm-mm. Betul betul. Kayak gitu-gitu perlu banget. Mungkin bisa jadi juga mungkin ditanyain tuh sama interviewer nanti Mm-mm. buat ngelihat kesiapan kita kan. Mm-mm. Eh, kita mulai aja kali ya, lumayan Boleh Teh, banyak ya. mangga mangga. Mm-mm. Udah Udah lebih lima lumayan. menit, nggak apa-apa ya Kang Asep ya? Boleh boleh. Heeh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mm-mm. teman-teman semua. Hmm, Terima kasih udah berkenan menyempatkan waktunya untuk ikut join kita nih di sesi curhat-curhat kali ya, apa sharing, Mm-mm. entahlah apa Sharing-sharing. namanya, Betul Teh. sharing. Ya di sini sebenarnya ini kelanjutan dari video yang aku bikin sharing tentang apa aja sih yang perlu disiapin untuk mempersiapkan eh, menghadapi seleksi wawancara LPDP yang mungkin akan teman-teman hadapi dalam waktu dekat. Nah, di part yang ini aku ingin lebih fokus untuk sharing. Ayo kita menggali lebih dalam gimana sih cara menghadapi interviewer yang asalnya dari psikolog, karena kebanyakan juga beberapa cerita sahabat aku dan juga aku juga mengalami, Kang Asep juga Mm-mm. salah satu awardee-nya. Justru di situ kayak poin yang apa ya, kayak Mm-mm. gampang-gampang susah gitu dibilang kayak Betul betul. sepele, tapi ternyata banyak yang jatuh di situ karena kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh psikolog itu gitu. Dan seperti apa cara kita meyakinkan Mm-mm. psikolog supaya mau ngasih rekomendasinya nih ke kita gitu kan. Nah, Mm-mm. untuk itu hari ini aku mengundang spesial sahabat aku, ya aku kenal di PK. Kita satu PK ya, satu Iya Teh. kelompok juga, Mm-mm. PK 129.
Kang Asep ini aku bacain dulu profilnya. Jadi Kang Asep ini Asep Amin Koswara, aslinya orang Bekasi ya, asli orang Sunda. Aslinya Ciamis Heeh. teh, heeh, Oh, tapi Ciamis. tapi Mm-mm. domisilinya di Bekasi. Oke, domisilinya di Bekasi ya. Jadi asli Mm, orang Sunda, sama kayak aku ya, Sunda. kita sama-sama Sunda. S1-nya di Psikologi UGM. Mm, Sekarang lagi ngambil S2, S2-nya mm, keprofesian psikologi ya, gitu ya mm, kurang mm. lebih. Iya Sekolahnya teh, 3 betul. tahun ya, atau 2,5, dua dua setengah. setengah, dua Mm, setengah. Jadi bukan S2 degree biasa, tapi lebih mm. ke kalau dokter mah kayak spesialisnya gitu ya mungkin ya. Iya, Ya, mungkin. kayak Tapi kok apoteker gitu ya, keprofesian gitu. ke profil, tapi lebih ke mungkin koasnya kali ya teh. Tapi kalau koasnya Oh, psikologi kan di S2 jadi satu gitu, double oh, degree gitu I jadi. see. Mm-mm. Oke, jadi nanti gelarnya psikolog klinis gitu ya. MC Mungkin psikolog teh jadinya. MC psikolog, oke Iya ya. betul. Psikolog klinis. Mm-mm. Terus yang menariknya aku keinget kenapa aku memilih dia, asik memilih dia. Mhm. Karena aku tahu dan bener ternyata pengalamannya Kang Asep nih banyak banget nih teman-teman. Asep ini udah Mhm. pernah jadi interviewer The Voice gitu-gitu ya. Jadi memang Iya. sejak dulu sejak setelah lulus S1 memang banyak berkarirnya tuh. Jadi nggak jeda, jadi langsung Mhm. berkarir terjun ke Mhm. dunia apa ya, yang profesinya gitu psikolog, Mhm. jadi Mhm. interviewer The Voice tahun 2015, terus jadi trainer di UGM-nya juga, terus jadi interviewer Rising Star Indonesia tahun 2016. Kayaknya tiap tahun ya kamu jadi interviewer di RCTI. Iya, Eh, tapi sekarang udah pensiun kayaknya teh. oh, karena udah nggak ada lagi atau nggak Mhm. perlu. Kayaknya mungkin Eh, sudah tua kali ya. ada Ada yang menggantikan. Mhm. cari muka fresh. Iya, muka fresh. Ya, jadi Kang Asep ini kebetulan punya banyak pengalaman sebagai Mhm. interviewer, ada di PT Kasen juga. Jadi Mhm. aku kira tepat nih orang yang tepat untuk sharing ke kita dari sisi interviewer itu biasanya tuh butuhnya seperti apa. Dan Kang Asep juga dari S1 juga penerima beasiswa bidik misi ya Mhm. di Gajah Mada, kemudian juga S2-nya juga LPDP bareng dengan saya gitu, satu Mhm. PK, satu angkatan PK. Nah, mungkin sekian ini dulu Mhm. perkenalannya. Nanti kalau mau kenal lebih jauh bisa kepoin IG-nya atau DM-DM juga boleh. Available ya, Mhm. single available. Available teh. Eh, iya, Mhm. mungkin langsung aja nih Kang Asep biar Mhm. mengefektifkan waktu. Jadi aku Mhm. udah rangkum beberapa. Mhm. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirimin pertanyaannya dan bahkan Mhm. beberapa udah berkenan sharing personal statementnya. Sebenarnya itu juga jadi bahan pelajaran untuk kita ya Kang Asep ya, karena Iya, betul betul. kita juga perlu melihat polanya, kita juga perlu dan lain-lain lah. Saya nggak tahu apa yang dilakukan Kang Asep dengan researchnya untuk acara ini, tapi he did a Mhm. lot, he did a great work Mhm. gitu. Dia udah melakukan hal yang terbaik yang dia bisa untuk sharing ilmu yang dia punya ke kita semua. Nah, untuk pertama banget nih sebelum ke Mhm. saat wawancara, tentunya kan pengennya tuh sebelum wawancara nih Kang, kita tuh pengen Mhm. tahu nih khusus di aplikasi tahun 2021 ini ada Mhm. isian formulir yang harus diisi Mhm. yang berupa personal statement. Mhm. Nah, di Mhm. situ tuh ditanya tuh apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, pengalaman paling membanggakan, Mhm. pengalaman paling mengecewakan dan lain-lain. Mhm. Nah, itu kira-kira Kang Asep bisa nggak sih jelasin dari sisi psikolognya itu sebenarnya personal statement itu apa? Terus Mhm. kenapa sih butuh itu gitu? Kenapa sih Mhm. interviewer itu butuh itu dalam proses seleksi ini? Kalau dilihat kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu kayak pertanyaan-pertanyaan klasik yang juga pasti Mhm. selalu ditanyain ketika kita interview kerja. Betul nggak Betul ya? betul banget. Bener banget. Nah, Mhm. mungkin Kang Asep bisa cerita dulu deh personal statement itu apa, tujuannya untuk apa, mungkin nanti juga nyambung sebaiknya tuh kita harus kayak gimana sih ngisinya gitu. Mhm. Oke, Oke. ya, Mhm. silahkan Kang Asep. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman kan personal statement ini baru ada di tahun tahun ini ya, Teh, kalau nggak salah ya. Di Iya, tahun betul kita, tahun ini. tahun-tahun kita mungkin cuma ada esai gitu, dan itu mungkin menggali dari Esai. sana. Nah, personal statement itu untuk kebanyakan kasus ya teman-teman, entah itu rekrutmen atau mungkin saya beberapa kali juga di Racing Star ya, maksud di Racing Star Indonesian Idol gitu-gitu, untuk bagian industri juga membutuhkan itu juga sebagai apa sih? Sebenarnya sebagai gambaran diri teman-teman secara singkat sebenarnya teman-teman kayak gitu. Nah itu biasanya nanti akan teman-teman uh,
digali lagi di wawancara gitu. Nanti mereka itu menggunakan itu sebagai sumber untuk menggali atau probing gitu teman-teman. Nah ini kalau misalnya kita lihat kan dia ada sebenarnya di LPDP ini dia menggunakan, dan ini kita bahas lebih jauh lagi di belakang tentang ini, kita bahas satu-satu kan ada kelebihan, kekurangan, terus juga nanti ada pengalaman itu ya gitu-gitu. Nah itu tuh Iya. sebenarnya ada fungsi dan ada cara untuk menjelaskannya gitu. Nah di sini teman-teman sebenarnya kalau Teteh dan aku gitu ya, mungkin kita kita belajar bareng-bareng gimana supaya untuk apa ya teman-teman, gimana sih potensinya teman-teman bisa untuk disampaikan atau bisa terlihat oleh pewawancara gitu. Apakah kita bisa menjamin teman-teman untuk bisa lulus? Nggak juga ya teman-teman, itu akan balik lagi Iya, dengan betul betul. potensinya teman-teman juga gitu. Tapi kita di sini sama-sama belajar dan sharing dari pengalaman Teteh yang 2 kali di OPDP loh. Aku mungkin juga sedikit ini gitu, dan teman-teman kemarin aku sempat beberapa kali wawancara dengan, karena memang basicnya psikologi ya Teh, jadi sukanya nanya-nanya, Mm-mm. jadi banyak pengalaman. Tapi kurang lebih begitu sih teman-teman. Jadi kalau personal statement itu adalah langkah awal biasanya digunakan oleh pewawancara untuk memprobing atau menggali datanya teman-teman gitu. Kayak gitu sih kurang lebih Teh, kalau untuk gambaran kurang lebihnya ya kalau dari personal statement untuk apa sih sebenarnya. Nah biasanya nanti ini akan merujuk ke banyak hal, misalnya ke nanti ada namanya ada istilah SWOT juga gitu, ada nanti ada STAR juga. STAR adalah cara kita untuk nanti gimana untuk menjelaskan bagian-bagian ini juga. Metode wawancaranya juga kita harus perlu pahami apa sih yang sebenarnya dari pewawancara ini akan ditanyakan gitu ya. Kemana? Ke masa depan kah? Ke masa lalu? Atau yang sekarang terjadi? Nah, kita perlu pahami. Tapi yang perlu teman-teman pahami perlu lebih dahulu bahwa personal statement itu adalah sebagai bahan biasanya untuk wawancara, untuk menggali ketika wawancara. Nah, itu pasti digunakan untuk diwawancarain, akan ditanyakan pastinya. Kayak gitu sih, kurang lebih kalau untuk personal statement. Oke, berarti Mm-mm. itu beneran kayak suatu apa ya, pijakan awal gitu ya Mm-mm. bagi Mm-mm. pewawancara untuk Mm-mm. memprobing itu jadi kayak menggali kira-kira harus digali ke arah mana sih si aplikan yang ini gitu kali ya. Iya, betul Nah, deh. kalau gitu kan berarti sebenarnya kan Mm-mm. itu juga karena bentuknya tulisan, jadi juga Mm-mm. itu kan suatu media komunikasi ya. Kita Iya, bisa teh. aja diri kita sebenarnya bagus, tapi kita Mm-mm. kurang bisa nih nyampeinnya. Betul, betul. Atau kita kurang tepat memilih. Misalkan Mm-mm. kayak pengalaman yang paling membanggakan. Sebenarnya kan ada Mm-mm. banyak ya, kita punya Mm-mm. banyak pengalaman membanggakan. Tapi Mm-mm. yang mana nih kira-kira yang baiknya kita pilih? Nah, Mm-mm. atau kekurangan kelebihan yang Mm-mm. baiknya kita tulisin itu yang mana, yang seperti apa. Nah, itu kira-kira Mm-mm. ada nggak sih Kang Asep ininya Mm. tips and triknya gitu atau secara teorinya seperti apa gitu baiknya? Mm-mm. Kita Mm. perlu selalu mengemas diri kita Mm. menjadi baik gitu atau ya udah kita Mm. apa adanya deh kalau aku emang orangnya moody aku tulis aku moody gitu. Nah, itu gimana tuh Kang tuh? Iya, bakalan banyak pasti bakalan banyak pertanyaan ya Teh kalau soal Mm-mm. kita bagusnya nih mulai sendiri kita faking good or ya udah apa adanya gitu ya. Nah, balik Iya. lagi sih karena ini kan ajang beasiswa ya, teman-teman. Maksudnya ini adalah tempat di mana teman-teman juga perlu untuk branding dirinya teman-teman gitu. Karena kan paling poinnya pasti ada apa yang membedakan diri kamu, ada poinnya di situ pertanyaan. Ada. Ya, Mm-mm. betul kan? Bahwa apa yang membedakan diri kamu dengan orang lain. Nah, itu kan menandakan bahwa kamu apa yang membuat kamu layak untuk mendapatkan beasiswa ini gitu teman-teman. Nah mulailah di sini. Jadi intinya adalah tetap memberikan apa adanya kita, maksudnya seperti apa. Jadi teman-teman tahu tentang, nah nanti kita menggunakan analisis SWOT ya teman-teman. Tahu tentang kelebihannya, tahu tentang kekurangannya, tapi di garis bawahi, tapi teman-teman tahu caranya untuk mengatasi kekurangannya itu gitu teman-teman. Jadi walaupun ada kelebihan tapi ada kekurangan. Beda sama orang yang faking good gitu, yang dia menutupi semua kekurangannya, semua tuh kayak baik, secara problem solvingnya baik dan sebagainya. Itu cukup berbahaya teman-teman. Gimana? Karena interviewer, terutama yang berlatar belakang psikolog gitu ya, biasanya punya beberapa eh, apa namanya kita bilang menguji untuk apa yang teman-teman katakan gitu. Biasanya ada ini bocoran aja ya mungkin singkat gitu ya. Oke, oke. Kalau misal teman-teman ngomong tentang A gitu, dibikin bagus gitu ya, faking good gitu. Biasanya psikolog tuh bakal ngeliat satu dari nonverbalnya, gesturnya teman-teman, fokusnya teman-teman, mimik bibirnya teman-teman, kemudian juga melihat dari bagaimana gerakan tangannya juga dan sebagainya, itu bisa terlihat dari nonverbalnya.
nanti akan dicocokkan kayak gitu. Makanya ketika teman-teman diwawancara misalnya pindah, kan ada 3 ya biasanya ya teh, Betul. dipindah, nah itu tetap di situ tetap diobservasi teman-teman. Nah di situ dilihat bagaimana teman-teman apakah faking good atau mungkin memang seperti itu adanya kayak gitu. Nah yang kedua biasanya di cross check dari uh, konsistensi informasi gitu teman-teman. Yang artinya apa? Apakah tadi di awal ngomongnya A, terus tiba-tiba ngomongnya terakhir B. Nah, itu bakal ditanya, loh tadi kamu ngomongnya A, sekarang ngomongnya B. Nah, itu bakal ditanya gitu teman-teman. Kalau memang teman-teman nggak konsisten, apalagi mungkin faking good kayak gitu. Dan ketiga, biasanya dari rasionalnya juga. Rasional nggak kalau orang begini mengatakan seperti ini. Yang artinya kalau faking biasanya untuk beberapa orang gitu mungkin jadinya jadi agak-agak timpang gitu ya antara Hmm. informasi yang satu dengan yang lain kayak gitu. Nah maksudnya seperti itu. Jadi lebih baik sebenarnya apa adanya, tapi mungkin sedikit di branding Dipoles. diri, iya dipoles sedikit gitu, karena kita memang Oke. menjual diri gitu. Jadi memang gitu. Maksudnya itu bahasa bahasa iya oke Iya ya. gitu gitu teh Paham-paham. kurang lebih. Membranding diri kita. Oke. Iya, betul membranding diri kita supaya eh, nggak kan kadang-kadang suka ditanyain ya Teh sama untuk orang-orang yang dari akademisi dan juga profesional ya Teh. Kadang-kadang apa yang membuat isu kamu dan juga jurusan kamu ini cukup layak untuk kita cukup layak dan jadi isu yang sangat sentral karena Indonesia kan banyak banget isunya ya Teh. Apa Betul, sih yang betul. menjadi isu ini penting sehingga kita membiayai kamu gitu. Nah, termasuk jadi karakternya teman-teman. Pewawancara untuk psikolog pun mengatakan karakter apa yang kamu punya, kelebihan apa dan kekurangan apa yang bisa kamu juga untuk hadapi, yang akhirnya membuat kamu tuh layak untuk kita berikan beasiswa kayak gitu. Nah kurang lebih sih kayak Hmm. gitu ya teh. Heeh. Oke, jadi intinya kayak Hmm, kita sebenarnya pokoknya nggak boleh banget kita faking good ya. iya. Heeh. Kita apa adanya, cuman Mm-mm. apa adanya juga jangan terlalu polos gitu ya. Mm-mm. Maksudnya Betul. kita perlu tahu hal-hal apa yang harus Mm-mm. difilter, yang disampaikan, dan bagaimana cara nyampein gitu ya. Betul. Dan Hmm, juga jangan faking bad juga, yang artinya ketika kamu bisa nggak misalnya melakukan ini, oh kayaknya bisa 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 enggak ya kayak gitu. Tidak ada keyakinan di dalam diri. Nah oke. itu kan terkait juga dengan beberapa teman yang saya temuin, ketemu di substansi kemudian akhirnya masuk wawancara itu nggak lolos karena dia merasa bahwa dia nggak pede dengan apa yang jadi kemampuannya dia. Padahal dia secara secara kemampuan cukup bagus loh. Misalnya secara TOEFL, secara kompetensi, IPK dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa membranding dirinya bahwa dia itu cukup layak untuk mendapatkan beasiswa gitu teman-teman. Oke, Mm-mm. paham-paham. Jadi kita terlalu rendah diri juga nggak boleh ya. Terlalu Mm-mm, betul menjudge teh. diri kita kurang juga nggak boleh. Terlalu over judge juga nggak boleh gitu ya. Mm-mm, betul Nah, teh. Mm-mm. mm-mm. Terus gimana tuh Kang? Secara teknisnya gimana nih? Aku belum sampai belum paham nih. Secara Oke. teknisnya gimana Mm-mm, nih cara memilih-milih itu? Ada nggak langkah-langkah real yang bisa kita mm-mm. lakukan gitu? Oke. Nah, kadang-kadang kalau kita ngomongin tentang diri sendiri ya teman-teman, banyak banget yang kita bingungin gitu ya. Minimal adalah apa yang jadi kelebihan kita, kekurangan kita. Pasti udah bingung tuh, bisa timpang sebelah kadang-kadang. Kalau mungkin beberapa orang yang ngerasa dirinya kurang cukup gitu ya, akhirnya bednya Hmm, lebih banyak, misalnya kayak kurangnya lebih banyak daripada yang bagusnya gitu. Nah, yang sebenarnya baiknya bagusnya. kan seimbang gitu ya. Mm-mm. Nah, bisa teman-teman menggunakan SWOT gitu, analisis SWOT. Itu tuh analisis yang SWOT, cukup ya SWOT. Itu OT. terus ya SWOT itu analisis yang cukup umum ya biasanya untuk beberapa kalau dalam psikologi itu digunakan untuk biasanya kita memetakan tentang suatu komunitas atau mungkin juga suatu kelompok ini seperti apa gitu. Biar nanti intervensinya masuk gitu mengasar yang mananya gitu. Mungkin kita mulai dari S dulu. S itu lebih ke strength gitu, strength-nya itu adalah kekuatan seperti apa gitu, kekuatan yang lebih ke dalam diri teman-teman gitu, karakter-karakter uh, yang apa ya jadi plusnya ya kita bisa bilang, nah itu kayak gitu. Nah kemudian poinnya bagus gimana sih. Mungkin bisa menjelaskan kalau di sini kan ada ya kekuatan kelebihan strongnya seperti apa Hmm, yang dimiliki, baiknya itu bisa ada penjelasannya gitu, misalnya kayak saya rajin lah terus kenapa gitu, kan pasti akan interview akan menanyakan lah terus kenapa kalau rajin gitu ada dampaknya, oh ternyata dengan oke. rajin ini bisa berdampak kepada akademi saya yang dimana saya bisa mengejar targetnya, kemudian juga saya menjadi bisa membuat sebuah planning, misalnya ada jangka panjang jangka pendek kayak gitu. Saya orangnya detailing, oh detailing seperti apa, ketika saya bekerja saya bisa bla 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 gitu atau gimana kayak gitu.
Ini nanti bisa dielaborasi di, kalau kan kemarin kan katanya ada yang mengalami ini ya, teknis katanya ada yang nggak muat gitu. Nah, kalau misalnya memang seperti itu secukupnya nanti Betul. dijelasin di, kalau misalnya ditanyakan kan pasti Saat akan ada perkenalan. interview. Iya Mm-mm, betul, betul, betul. dijelasin di interview seperti apa lebih detailnya gitu. Nah, kalau kelemahan ini paling penting. Kemarin sempat Teh Fitri juga ngasih beberapa personal statement ke saya gitu, ke Betul, aku. iya. Gitu, aku bacain satu-satu gitu karena pengen tahu juga sebenarnya pola yang sekarang kayak gimana. Nah, kelemahan ada beberapa teman-teman. Ini mungkin kita belajar bareng-bareng ya teman, bukan artinya kita menyalahkan ini enggak, tapi kita coba belajar dari sini. Ada beberapa teman-teman yang menjelaskan kelemahan, hanya kelemahannya aja. Misalnya saya merasa cemas gitu ketika ini, saya merasa cemas kayak gini. Tapi ada teman-teman yang menjelaskan how to you coping with your trait gitu loh. Jadi dia bisa untuk uh, apa namanya, mengatasi tentang kelemahannya dia gitu. Saya orangnya cemas, tapi saya bisa mengatasi dengan cara bla 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 sehingga saya bisa bla bla bla, dan ini cukup efektif. Itu better menurutku Oke. gitu. Selain satu poin karena dia bisa mengatasi untuk kelemahannya, dua adalah dia tahu tentang kondisinya dia aware tentang dirinya sendiri kayak gitu. Nah itu masuk ke dalam tadi analisis SWOT tadi, weak-nya itu. Jadi ada strength sudah tadi ya, weakness-nya gitu Hmm. Teh. Jadi misalnya kelemahannya. Jadi kelemahannya baiknya sebenarnya bisa untuk diatasi gitu ya. Nah, ada opportunity. Opportunity itu ya dari bahasanya aja opportunity ya, maksudnya lebih kepada peluang gitu. Apa yang bisa jadi peluang? Bisa peluang teman-teman menjelaskan tentang saya ini misalnya punya penelitian, saya akhirnya harus di LPDP sebagai maksudnya ketika akhirnya saya biayai misalnya penelitiannya jadi jalan dan akhirnya berdampak dan sebagainya. Sebuah opportunity yang artinya di luar dari dirinya teman-teman gitu. Nah, terus kemudian terakhir ada trade-nya ini. Trade adalah semacam ancaman dari luar. Dalam teori psikologi sebenarnya ada interaksi. Jadi biasanya teman-teman, ini gambaran sedikit aja. Kita coba menyimpang dikit. Dalam ilmu psikologi biasanya paling umum, terutama interview untuk LPDP gitu ya, mereka akan melihat bagaimana interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, which is di mana karakternya, kemudian coping strateginya secara individu dan lingkungannya, keluarga, organisasi sekitarnya yang dia lingkupi berpengaruh terhadap ininya teman-teman, terhadap sekolahnya. Biasanya akan ditanyakan kayak gitu, ya nggak Teh biasanya kayak gitu. Benar-benar benar. Hmm, Kayak support hmm. dari orang terdekat gitu ya. Iya, betul kayak gitu. Nah, itu salah satunya melihat untuk dari itunya teh, treatnya ada nggak treatnya. Misalnya, ternyata pas digali ini calon award di LPDP, keluarganya misalnya mohon maaf mengalami broken home gitu. Misalnya mohon maaf sekali, misalnya ambil contoh satu aja gitu ya. Nah, apakah kondisi tersebut itu akan mempengaruhi dia dalam studinya nanti? Nah, itu biasanya akan dicari kayak gitu. Jadi benar-benar yang kita bilang psikososial gitu. Jadi bagaimana Mm-mm. interaksi lingkungan, kepribadian dia berpengaruh terhadap sekolahnya gitu. Kayak gitu, teh kurang lebih. Nah, itu biasanya kalau untuk teman-teman yang kalau mengalami kesulitan, gunain SWOT ini gitu. Jadi bisa memetakan gitu, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Misalnya kalau agak susah, pindah yang ke lain dulu, kayak gitu. Nah, ini jadi modal teman-teman untuk menuliskan personal statement ini gitu, teman-teman. Karena biasanya akan melingkupi SWOT itu. Bagaimana SWOT ini kan lebih kepada bagaimana sebenarnya teman-teman aware dengan diri teman-teman gitu. Gitu. Nah, nanti Teh kalau misalnya pengen ini ada gimana sih cara menuliskannya untuk pengalaman yang kurang menyenangkan atau yang sebagainya, baiknya seperti apa nanti kita di belakang belajar lagi pelan-pelan gitu Teh. Kalau kurang lebih. Oke. Mm-mm. Oke, oke, cukup paham. Jadi, kalau Mm-mm. yang aku tangkep, ini sebenarnya kayak untuk ketika pertanyaan kekuatan atau kekurangan kita, itu kita nggak boleh cuman yang, apa ya, irit kalimat gitu ya, kayak, Iya, betul saya Teh. moody gitu, saya Mm-mm. orangnya moody gitu. Nggak boleh gitu, tapi apalagi Mm-mm. terutama kekurangan, kita harus Mm-mm. bisa jelasin kekurangan kita apa, dan kita harus udah tahu solusinya apa. Betul Oke, Teh. kita harus udah tahu gimana cara kita Mm-mm. menghandle kekurangan kita, bukan Mm-mm. berarti kekurangan kita jadi hilang, betul ya? Betul Teh. Kayak misalkan Harusnya. kalau aku, saya orangnya moody gitu, oh tadi ada yang nanya Mm-mm. sekalian, sama banget Mm-mm. nih kekurangannya sama kayak aku, jadi suka minder dengan pencapaian orang. Nih ada Mm-mm. Mas Agus, sama banget Mas sama kayak aku. Nah kalau aku tuh, Mm-mm. aku minder dengan pencapaian orang, Mm-mm. tapi karena itu akhirnya aku banyak melakukan kegiatan untuk berbagi, supaya aku Mm-mm. merasa diri aku punya value sendiri yang tidak Mm-mm. dimiliki oleh orang itu. Salah Mm-mm. satunya aku bikin video YouTube itu, sebenarnya karena lagi Hmm, galau.
Terus Mm-mm. aku mencari value diri aku sendiri. Oke, it's fine. Kamu nggak bisa ini, tapi kamu punya nilai yang lebih, punya manfaat yang lebih jadi Mm-mm. manusia di hal yang ini gitu. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu Mm-mm. kali ya contohnya. Mm. Nanti Boleh, detailnya boleh. bisa dijelasin lagi. Mm-mm. Terus apa nih? Terus apa ya? Sebenarnya pertanyaannya sama sih Kang Asep. Jadi itu semua Mm-mm. kayak kalau untuk personal statement ya, Mm-mm. hal-hal apa yang harus ditulis di personal statement, hal-hal apa yang tidak disarankan, Mm. dicantumkan. Jadi Mm. terus bagaimana cara mengenali diri sendiri? Tadi udah ya dijawab ya pakai Mm. analisa SWOT. Mm-mm. Eh, terus gimana nih? Kita lanjut ke yang saat wawancara atau kita coba bahas dulu yang personal statement? Kita bahas yang personal statement aja biar habis gitu kali teh ya. Biar Oke, boleh, sejalan. boleh. Berarti kita bahas per poin-poin pertanyaannya Mm-mm. ya. Mm-mm. Oh, sebentar. Berarti sebenarnya kan ini kan teman-teman tuh beberapa udah dikirim ya Kang Asep ya personal Mm-mm. statementnya. Iya Berarti sudah kalau udah Tom. terlanjur nih, aduh aku udah terlanjur nulisinnya Mm. pendek-pendek gitu. Itu gimana tuh nanti? Kalau Nggak itu apa-apa sebenarnya ya? nggak apa-apa teman-teman. Maksudnya itu menjadi karena kan ini kan balik lagi ke tujuan awal ya teman-teman. Kalau personal statement itu sepengalaman saya sebagai seorang interviewer adalah sebagai bahan untuk nanti. Karena kan setauku juga, jadi si interview tuh sebenarnya punya database kita dari bahkan sampai dari awal ya teh, dari awal Iya, betul. administrasi semua gitu, data-data hasil tes dan sebagainya. Beberapa teman saya mungkin ditanyain juga tentang ini teh, CBT kemarin kok gini 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 dan sebagainya itu ada beberapa ditanyain karena mereka punya database nya maksudnya kayak gitu. Nah, di Oke. sini nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya punya personal statement sudah dikirimkan gitu ya. Nah, nanti tinggal ini aja, di probing aja atau diperdalam lagi pas wawancara kayak gitu. Karena Oke. powernya di situ gitu. Berarti nggak usah khawatir ya, karena personal Mm. statement ini tidak menjadi Mm-mm. penilaian final gitu ya. Iya Tetap betul. nanti gimana caranya teman-teman menjelaskan kembali apa yang ditanyakan di personal statement saat Mm. wawancara. Mm-mm. Oke, Kang Oke. Asep. Mungkin ya itu berarti sekalian nyambung ya Kang Asep ya. Berarti Mm-mm. sekalian nyambung kita bahas satu-satu pertanyaan dari personal statement itu dan bagaimana cara kita deliver yang baik ke interviewer Mm-mm. saat wawancara gitu ya. Iya betul. Nah, Hmm, mulai gimana nih silakan. Teh Fitri? Oke, langsung aja nih Teh berarti. Hmm. Nah, Gimana? kalau misalnya tadi kan teman-teman kalau misalnya masalah kekuatan, terus ke kelemahan kan udah ya, maksudnya akan seperti itu kurang lebih baiknya gitu. Nah, kalau soal pengalaman membanggakan. Nah, dalam psikologi gitu ya, Teh. Nah, terutama aku lihat polanya dari proses wawancara sebelum bahkan sampai sini dan ada personal statement gitu. Ini bocoran aja buat teman-teman. Ini supaya nanti channelnya Teh Fitri semakin banyak yang ini ya. Gitu. Makasih lo udah dipromoin. Iya. Hmm. Cukup bagus teh menurutku tuh detail banget dan aku amazing banget dengan penjelasannya. Jadi kalau misalnya kita balik lagi, jadi sebenarnya pola untuk wawancaranya di LPDP itu biasanya mungkin kalau teman-teman psikologi tahu tentang BEI gitu ya, behavioral inventory gitu, interview gitu, di mana biasanya teman-teman kalau wawancara dari LPDP dia akan mundur ke belakang gitu, ke pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kenapa? Makanya akhirnya dari personal statement ini nyari pengalaman-pengalaman yang udah jadi gitu. Maksudnya kenapa dia nggak menanyakan soal ke depan aja gitu, tapi apakah ditanyakan? Pasti akan ditanyakan. Nah, maksudnya di sini adalah kenapa sih menanyakan sebelumnya? Biasanya seorang interview itu akan membutuhkan data yang objektif dan juga data yang benar-benar real ada gitu teman-teman. Salah satunya kan adalah pengalaman pribadinya orang-orang ini kan, orang-orang maksudnya calon awardee gitu kan. Nah, makanya menggunakan BI. Dia menggunakan BI itu untuk apa? Dari di PES-nya. Apa sih yang dicari? Jadi bagaimana seseorang ini bisa menjelaskan tentang satu perannya dalam satu kondisi gitu teman-teman. Nah, dalam BI ini biasanya ada teknik namanya STAR, STAR gitu, STAR. STRR. STAR. Itu biasanya akan menjelaskan tentang apa sih gitu ya. Tentang S yang pertama situation. Situasi apa sih yang biasanya ya bisa akan ditanyakan ya. Makanya ada pengalaman yang kurang membanggakan apa salah satunya. Nah, situasinya di situ. Pengalaman membanggakan, misal kurang membanggakan kayak gini. Ini ada satu situasi, terus kemudian ada T-nya. T-nya itu adalah task-nya atau planner-nya. Maksudnya adalah planning apa yang dilakukan oleh calon si award DLPDP ini untuk mengatasi situasi ini gitu. Nah, itu T-nya. Kemudian ada action. Action adalah tindak
secara nyatanya. Kadang-kadang beberapa mungkin plannernya bagus, actionnya kurang gitu. Nah, dilihat di sini dinamikanya gitu. Terus ada juga yang terakhir adalah R-nya gitu, result. Hasilnya gimana? Nah, dalam teman-teman ini mungkin juga menurutku baiknya adalah dalam menjelaskan tentang pengalaman kurang membanggakan, terus juga adalah kesalahan yang pernah dilakukan. Kenapa aku bilang bahwa jangan terlalu faking good juga gitu. Maksudnya tetap terima sisi teman-teman yang memang kurang, termasuk kesalahan dan pengalaman kurang membanggakan. Tapi di garis bawahi teman-teman, pakai untuk startnya, STAR-nya. Situasinya seperti ini, apa planningnya kamu kemarin? Apa actionnya kamu? Resultnya gimana? Baiknya teman-teman menjelaskan itu, karena dari situ biasanya data-data yang digunakan oleh interviewer untuk pertimbangan. Ini orang problem solvingnya gimana di masa lalu kayak gitu. Karena yang paling konkret adalah pengalaman masa lalu karena sudah terjadi kayak gitu. Biasanya baru dari sini akan ditarik ke depan kayak gitu. Nah nanti nextnya kamu kalau udah sekolah misalnya kayak gimana dan sebagainya gitu. Gitu. Nah ada beberapa ya, teman-teman yang punya banyak planning gitu, A, B, C, D gitu. Nah ini nanti kita bahas lagi tentang, tapi ini lebih masuk sebenarnya bukan ke psikologi tapi lebih kepada studi ya, ke profesionalan gitu. Tapi perlu diingat bahwa ada beberapa karakter yang memang akan dilihat. Salah satunya misalnya setelah BI tadi mundur maju ke depan, ada planning A, B, C, D gitu ya. Ada beberapa teman yang kalau ditanya soal planning gitu ya, A, B, C, D, mana planning kamu yang jadi prioritas? Dia akan menjawab, lihat nanti gitu. Nah ini kan berarti jadi kesalahan fatal. Kenapa? Dia nggak punya prioritas gitu. Satu gitu. Misal kalau misalnya ditanya tentang planning, pilih yang mana? Misalnya yang A gitu. Tapi apakah selalu ajak serigit bahwa A terus gitu? Enggak juga. Perlu adanya fleksibilitas gitu. Nah karakter-karakter ini sebenarnya yang harus ada dari beberapa calon award di LPDP. Nah poin pentingnya adalah aku baru ingat juga Teh Fitri, karena dalam proses wawancara teman-teman, mungkin ini sekalian masuk juga proses wawancara ya Teh gitu. Poin terpenting apa sih tujuan dari interviewer itu, apa sih goalsnya interviewer itu adalah balik lagi apa yang menjadi apa namanya requestnya dari atasannya atau dari ownernya gitu. Owner interviewer kan berarti kan adalah LPDP-nya. LPDP, Nah, iya. dia mereka mencari seperti apa? Mencari orang-orang dengan karakter yang sesuai dengan LPDP pengen gitu. Nah, yang LPDP pengen tuh kayak gimana? LPDP punya loh teman-teman nih. Nilai-nilai LPDP. Nilai-nilai dan juga budaya dari LPDP ada 5 teman-teman. Wah, Nah, teman-teman itu, harus tahu itu bener. Aku baru iya. inget. Nah, di PK kita belajar tentang 5 nilai ini teman-teman. Ada, wah lupa, ada aku juga lupa ya Teh. Apa aja tuh, Kang? Profesional, kemudian ada sinergi dan Jujur ya, sebagainya itu kalau ada. nggak salah. Ada 5 gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya baiknya teman-teman kalau misalnya kita sambil masuk ke interview ya, proses interview gitu ya. Baiknya juga membaca tentang latar belakangnya dari LPDP, kemudian juga visi misinya, kemudian nilai-nilai dan budayanya. Apa sih sebenarnya orang-orang yang, sorry, mohon maaf. Jadi siapa sih orang-orang yang sebenarnya dibutuhkan sama LPDP ini gitu? LPDP. Oke. Gitu. Nah, itu beberapa pertanyaan masuk tuh ke aku, Kang. Hmm, Maaf aku potong ya. nggak apa-apa Beberapa Teh. pertanyaan masuk ke aku, katanya, Kak, mungkin nggak sih ketika wawancara kita ditanyain apa visi misi LPDP gitu? Ditanyain tentang kayak gitunya gitu. Nah, aku pikir sejauh ini aku nggak pernah dengar ya, tapi ternyata mungkin kita memang perlu tahu visi misi LPDP dan orang seperti apa yang LPDP inginkan Betul. untuk supaya kita bisa mendeliver atau membranding diri kita menjadi orang yang diinginin oleh LPDP gitu ya. Betul, Bener betul Teh. juga, aku baru kepikiran tuh Kang Asep, bener-bener. Ada Iya. 5 nilai loh teman-teman. Jadi ada 5 kepribadian ya, bukan 5 kepribadian, 5 nilai gitu. Jujur, kalau saya ingat aku, jujur, bersinergi, integritas, apa ya? Gitu. Leadership, kepemimpinan. Iya, betul, betul Teh. Nah itu tuh kalau bisa teman-teman ya internalisasi untuk nilai-nilai itu, karena kita bahkan PK aja internalisasi 5 hari itu ya Teh. Iya benar banget sih. Sehari satu coba teman-teman Sehari bayangin. 1 nilai. Berarti kan penting Jadi banget tuh nilai. bener banget. Jadi teman-teman perlu flashback lagi, mungkin menilai diri sendiri lagi ya, mengingat-ingat kira-kira kita punya kelima nilai itu apa enggak gitu ya. Even misalkan kayak kepemimpinan, aku belum pernah nih jadi ketua organisasi atau apa, tapi kan aku juga pemimpin di rumah aku, mimpin adik-adik aku gitu kan. Semua adik-adik Betul. aku ngikut apa kata aku, lebih nurut aku daripada sama orang tua aku. Kayak gitu juga bisa ya Kang Asep ya Bisa banget Teh, bisa banget. disampein gitu. Betul.
Jadi teman-teman jangan yang berkecil hati ya, bisa bahasa kasar kayak kok banyak banget prestasinya harus sampai Indonesia, mohon maaf mungkin satu brand gitu, Indonesia mengajar gitu, atau Iya, harus harus ke pelosok Papua selama 5 tahun misalnya kayak gitu. Nah kalau dari personal statement kan ada pembeda gitu, nggak harus sesuatu yang ini ya teman-teman, wow, nggak iya. wow luar biasa gitu. Eh, aku banyak menanyakan beberapa orang dari teman-teman LPDP juga, maksudnya bukan artinya mendiskrim mereka bahwa mereka tidak memiliki pencapaian, bukan teman-teman. Yang artinya apa? Setiap orang tuh punya pencapaian yang khasnya mereka gitu. Yang penting adalah kecil, berdampak ke masyarakat gitu, atau dan konsisten juga gitu. Gitu. Ada teman-teman yang mungkin dia menjual dirinya gitu, bahasa kasarnya dengan saya ini asisten dosen gitu. Apakah itu jadi hal yang kecil gitu ya? Enggak juga teman. Dia berdampak. Misalnya kayak menuliskan jurnal nasional, atau mungkin dia benar-benar terjun di sana gitu sebagai peneliti, atau mungkin hanya sebagai bagian dari researchnya untuk Kemendikbud gitu. Kemarin ada beberapa kayak gitu. Apakah itu jadi hal yang biasa-biasa aja gitu karena mungkin beberapa temannya dapat, nggak juga gitu, kayak gitu. Jadi punya khasnya sendiri. Yang penting teman-teman bisa untuk membungkus itu dengan cukup baik dan menyampaikannya gitu. Oke, paham paham. Mulai mulai agak kelihatan nih titik terangnya kalau Mm-mm. kalau aku lihat ya. Jadi aware di LPDP. Nah, terus apa lagi nih Kang nih? Mm-mm. Tadi kan berarti sepaket ya, pengalaman, Iya. terus hal terakhir yang Mm-mm. diajarkan pada diri sendiri juga ya, Mm-mm. kesalahan yang pernah dilakukan, tugas di luar, nah ini tugas di luar ruang lingkup yang Mm-mm. seharusnya. Mm-mm. Itu maksudnya untuk apa sih atau kaitannya dengan nilai LPDP yang mana nih? Ini ada yang ngasih tahu nih Mm. yang dari temen aku. Ini ya, Integritas, tugas. profesionalisme, Oh iya, sinergi, pelayanan, ini ya. kesempurnaan. Tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya ini kayaknya di zaman kita juga ditanyain ya teh, kalau nggak salah ya teh. Duh, aku Teteh nggak ditanyain nggak? inget tanya apa ya. Aku ingat banget Nggak kayaknya kalau aku. ditanyain, dan itu ada. Ini terkait apa sih? Biasanya ini terkait dengan tadi teman-teman di trade-nya itu. Jadi kan untuk melihat sesuatu hal di luar itu apakah cukup mengganggu apa enggak gitu. Misalnya kayak tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya, misalnya eh, dengan satu kasus misalnya ada beberapa tadi dijelasin bahwa dia kerja di A tapi dijelasin yang B gitu ya. Nah, ini ada dua hal sih yang bisa diambil dari sini teh. Apakah misalnya kalau dia mengerjakan bahkan malah tiga gitu. Satu misalnya bisa terkait dengan fleksibilitas teman-teman. Kalau misalnya Hmm, dia balik ke tadi soal rencana pun, misalnya dari A B C D ternyata dari A bisa ke B, itu fleksibilitas cukup bagus berarti. Termasuk dari tugas di luar lingkupnya ini, apakah dia sebenarnya bisa nggak diberikan tugas di luar dari apa namanya kompetensinya minimal gitu ya, atau mungkin di luar dari kebiasaannya, apa dia bisa apa enggak gitu, terkait dengan fleksibilitasnya dia, kemudian juga bisa dengan problem solvingnya. Kalau misalnya di luar gini dikasih pressure dulu luar biasa di luar dari apa yang menjadi kesehariannya, yang mana mungkin stresnya lebih besar ya teman-teman, bisa apa enggak kayak gitu. Karena di dalam akademis juga nanti akan mengalami hal-hal seperti ini. Nah ini yang akan menjadi tolak ukur dari LPDP menurut aku. Nanti kira-kira gambarannya kalau dengan sekolah nih gimana ya, bisa apa enggak ya kayak gitu. Dan ketiga terkait dengan oke. tadi cerita di apakah kalau misalnya tugas di luar lingkup yang seharusnya ini ada trait-trait tertentu nggak yang akhirnya mempengaruhi dari kinerjanya kayak gitu. Kayak Oke, gitu. jadi kita juga diharapkan jadi orang yang tetap punya goal Mm-mm. jelas, Mm-mm. plannya juga berlapis kalau perlu gitu ya, Mm. tapi tahu mana prioritas dan nggak kaku gitu ya, nggak fleksibel. Ibaratnya kalau bahasanya kalau orang tuh tok ngotot-ngotot itu aja gitu, Mm. nggak kayak gitu juga kali ya Kang ya, Iya. sebaiknya. Mm-mm. Jadi kita menunjukkan mungkin dengan itu juga nunjukin kalau kita orangnya open minded gitu kali ya. Mm-mm. Mm-mm. Fleksibel itu kan kaitannya sama open minded nih kayaknya ya Iya nggak iya. sih? Mm-mm. Open minded iya gitu. eh Poin yang terakhir paling yang pembeda dari peserta lain. Kayaknya aku Mm-mm. kebayangnya kalau pembeda dari peserta lain tuh kayaknya akan ditanyakan di closing statement saat interview. Ya, sebagai closing, tolong Iya. yakinkan lagi kami bagaimana Mm. apa Betul betul. bedanya Anda gitu sehingga kami harus memberikan beasiswa gitu. Nah, itu gimana Iya. tuh Kang tuh? Perlu Kalau ngafalin nggak bikin closing statement gitu atau gimana? Kalau ngafalin itu balik lagi ke ini masing-masing sih teh, boleh iya boleh enggak sebenarnya. Tapi ya benar apa yang tadi teteh bilang sih, kalau misalnya ini adalah poin penting untuk meyakinkan. Biasanya memang biasanya kalau nggak di, ya di akhir, di tengah sih, tapi Di kebanyakan ya awal. di akhir.
Oh, biasanya di akhir sebagai kayak coba dong yakinkan kami. Bener apa teteh? Aku juga ngalamin juga gitu. Yakinkan kami bahwa kamu Oke. adalah orang yang tepat kami berikan beasiswa kayak gitu. Dari sebundel pertanyaan itu yang terakhir gitu, dan itu cukup membingungkan ya karena aku zamanku dulu maksudnya nggak untuk yang ini nggak begitu terlihat sampai dibedakan pertanyaan seperti ini kan sebenarnya. Mm-mm. Mm. Nah Jadi kita nggak sebenarnya ada persiapan ya ditanya iya, kayak gitu. gitu. Karena kan waktu itu kalau nggak salah esai aja ya, kalau saya kontribusi ya Mm-mm. teh sama apa gitu. Esai kontribusiku sama esai cita-citaku kalau aku dulu Mm-mm. pas yang daftar S2. Gitu. Yang membedakan tuh cuma diwawancara nggak diminta ditulisin. Nah sebenarnya gimana baiknya kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, sebenarnya setiap orang tuh punya punya apa namanya punya nilai jual tersendiri, individual differences gitu kalau di bahasa psikologinya. Kita semua punya khasnya masing-masing. Halo, suaranya hilang, Alfred. Oke, Kita balik lagi. iya sih. Apa namanya kalau misalnya kita ngelihat apa sih yang perlu kita jual gitu ya, kadang-kadang kalau paling paling pertama yang kepikiran ini teh biasanya bingung lah, aku kayaknya nggak punya nilai lebih nih ya, Iya, gimana dong, gimana ya bener gitu. aku banget. Nah jangan teman-teman, jangan ini jangan jangan berkecil hati gitu ya, maksudnya pembeda dari peserta lain tuh yang penting teman balik lagi bisa menjual dirinya atau enggak. Misalnya seperti ini, kita ambil satu case gitu ya tentang misalnya apa namanya tentang kelulusan SMA gitu. Satu bilang bahwa ini adalah hal yang membedakan bahwa saya bisa lulus SMA gitu. Yang satu lagi juga bilang lulus SMA juga gitu, yang B gitu. Nah, apa sih membedakan gitu menjadi nilai lebih bahwa di situ mungkin, nah penjelasannya teman-teman gitu secara detail. Apa sih misalnya si A cuma ngejelasin tentang eh, sama-sama nih menjelaskan tentang mereka bangga tentang kelulusannya mereka bisa lulus dengan misalnya predikat cum laude, sorry mohon maaf, terbaik misalnya satu SMA gitu, sama-sama gitu. Tapi yang satu mungkin cuma ngejelasin satu tok kayak gitu, tapi yang satu lagi ngejelasin tentang bahwa saya dari keluarga yang mungkin sulit secara ekonomi gitu, bahwa saya harus berdagang dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak selalu melulu soal hal yang besar-besar juga, sebenarnya bagaimana teman-teman mengemasnya aja gitu. Yang artinya apa teman-teman tuh nggak harus menjadi sesuatu hal yang apa ya, harus yang kayak tadi Teh Fitri bilang wah banget gitu ya, harus bikin program satu desa Hmm. miskin diberikan bantuan bansos gitu, nggak harus gitu juga teman-teman, maksudnya tinggal gimana aja teman-teman. Selalu aku yakin teman-teman satu dua tiga semua bahkan mungkin punya ciri khasnya atau punya nilai jual tersendiri gitu. Tinggal teman-teman nyari tadi, minimal tadi gunain SWOT-nya, coba pelan-pelan diidentifikasi, diajak ngobrol lagi teman-teman dari masing-masing gitu, aku punya apa gitu. Nah, nanti dikemas lagi kayak gitu sih teh kurang Oke. lebih. Jadi kayaknya yang penting kalau aku lihat, kalau aku nangkep, berarti nggak perlu kita menjadi sesuatu yang wow, yang terbaik, Mm-mm. tapi Mm-mm. yang penting gimana kita bisa mendeliver capaian kita itu atau kelebihan Mm-mm. kita itu, eh, apa ya, dan proses start itu ya tadi kalau aku lihat, jadi misalkan kayak tadi Iya. aku lulus SMA, aku juga sama lulus SMA gitu, Mm. tapi ada Mm. tapinya gitu kan. Mm. Aku bisa lulus SMA dengan nilai terbaik meskipun di tengah kondisi keluarga aku yang begini, misalkan gitu ya. Mm. Atau aku sambil part time misalkan kayak gitu. Itu yang jadi nilai lebihnya gitu ya. Iya. Hal yang sama bisa ditangkap menjadi sesuatu yang berbeda, Mm. tergantung gimana cara kita mendelivernya. Bener-bener Oke, deliver tuh penting oke. banget sih teh. Dan itu bisa dilatih ya, Kang Asep ya, Iya. deliver itu. Maksudnya Mm-mm. cara ngomong. Ini kan kayak Kang Asep ini banget nih apa? Lancar Apa teh? banget ngomong, cas cus cus gitu loh. Kayaknya kita kan jam terbang ya gitu. Iya. Kalau aku kan kayak masih terbata-bata nyubi-nyubi gitu ya. Enggak teh, udah bagus kok maksudnya, sama kita berarti. Itu bener, tapi teteh bilang bener, itu poin terakhir teh. Dilatih bener Mm-mm. teman-teman. Aku punya Betul. teman teman kita satu PK itu, bahkan Mm-mm. dia itu punya punya grup sendiri teman-teman, grup sendiri, dan mereka latihan untuk proses wawancara gitu, ganti-gantian. Oke. Iya. Jadi yang satu misalnya ada dua atau tiga gitu ya. Yang hari ini misalnya si A jadi interviewernya, terus si B ditanya-tanya gitu dan sebagainya. Nah, informasinya dari gimana? Dari sebelum-sebelumnya. Jadi dia nyari kayak seperti ini, teman-teman. Ikut sharing itu apa, dikumpulin tuh semuanya, terus mereka latihan gitu teman-teman. Oke. Supaya gitu, kayak gitu. Dan ini perlu teman-teman mungkin sebagai semangat ya. Kalau Teh Fitri mungkin semangatnya adalah 2 kali LPDP dapat
doktoral dan juga masternya. Kalau Master. aku 2 kali baru dapat LPDP teman-teman. Ada temanku yang tadi Oh, juga baru dapat 2 kali gitu. oh, berarti Doktor, pas kamu pernah ikut tes sekali gitu, terus gagal. iya, aku tuh mantengin proses LPDP itu Oh, dari 2016 bahkan, makanya aku tuh cukup tahu tentang alurnya dan sebagainya tuh tahu. Perubahan setiap oke. tahunnya mulai dari nggak. Baru tahu aku kamu nggak Iya, cerita. aku 2 kali Oke, teh. Dari oke, yang oke. dulu zamannya teteh yang 3 bulan sekali itu juga kan ngalamin nggak? Betul. Iya. Itu aku ikut yang pertama kali itu yang 3 bulan sekali. Iya, dulu Setahun teman-teman ada tuh 4 gelombang. iya 3 bulan sekali, mulai setahun sekali dengan ada CBT masuk tuh. Tapi CBT-nya online teman-teman, dari rumah ke rumah gitu. Mulai ganti lagi CBT tapi dari tempat apa namanya untuk seleksi CPNS ya, kalau nggak salah Iya, yang iya, dulu. benar. Terus pindah lagi, ganti lagi, ada FGD masuk. Sekarang FGD Oh, di lain itu setiap oke. tahun tuh selalu yang mengganti gitu. Mekanismenya. Gitu Paham, teh. paham. Oke, terima kasih nih. Ini banget nih, mencerahkan banget. Lanjut apa lagi nih, Kang? Aku Dari yang nanya. pertanyaan, kira-kira tadi pertanyaan itu udah semua teteh atau belum? Udah sih ya kalau aku ini memang beberapa ada pertanyaan masuk, tapi Mm-mm. ini apa case by case banget pertanyaannya. Jadi Mm. mungkin nanti bisa masuk di Q&A ya, di sesi Mm-mm. Q&A. Mau Mm-mm. ditanya sekarang, mau dijawab sekarang atau gimana nih Kang? Boleh Biar sekarang sih mungkin teh karena udah hampir ini ya udah. 1 jam. Mm-mm. Oh iya, nggak kerasa ya. Kan kalau ngobrol Mm-mm. sama orang Kasih psikolog tuh kan. gitu teman-teman. Hati-hati banget kalau punya teman psikolog. Jadi dulu aku Mm. zamannya PK, aku sering banget kecolongan. Tahu-tahu aku curhat sama dia. Oh my god, dasar psikolog aku selalu kayak gitu. Aduh, bisa aja bikin orang ngomong. Apa ya? Tadi pertanyaannya, aduh, aku lagi scroll, maaf ya teman-teman. Iya. Nah, ini tadi berapa deh? Izin nanya, Mm. dari Meyunda, bagaimana cara untuk personal branding itu terkadang sulit Kak dan terkesan arogan. Bagaimana ya Mm. untuk menyampaikan senatural mungkin, untuk pemilihan kata sedikit sulit. Ya itu tadi gimana sih? Tadi ya udah ya personal branding. Jadi Mm. kadang orang tuh takut terlalu arogan sama terlalu kurang gitu. Yang Mm. pas-pas itu gimana tukang tuh? Ada ininya nggak indikatornya? Ya, kalau yang paling penting ya latihan. Kedua adalah ada sebenarnya dalam Latihan. dalam penyampaian informasi itu ada tata caranya ya atau mungkin etikanya gitu ya. Misalnya kalau misalnya beberapa yang aku rasain sebagai interviewer, mungkin ini sebagai kita switch aku sebagai interviewer, beberapa aku merasa agak sedikit arogan ya. Karena terutama dari satu intonasi, dua kemudian dua itu lebih kepada cara menyampaikannya. Ketika akhirnya aku belum selesai nanya dia udah masuk, aku Oh, aku investor menjelaskan dia udah gitu. masuk duluan. Nah itu kayak gitu, Oke. ditata aja gitu. Mungkin satu, teman-teman mungkin cukup bersemangat untuk menyampaikan ide-idenya, dua mungkin terlalu cemas. Nah itu yang mungkin juga perlu trait-trait yang perlu teman-teman juga kontrol gitu ya, karena itu cukup bisa dikontrol ya, karena dalam diri teman-teman gitu, bisa relaksasi, relax dan sebagainya, atur nafas dan sebagainya kayak gitu. Latihan juga salah satunya. Oke, kuncinya latihan gitu ya. Dan itu hmm, benar sih, benar intonasi. Kadang aku juga punya hmm. beberapa teman yang kalau ngomong tuh sebenarnya biasa aja, itu memang gayanya dia aja, tapi kesannya kok kayak marah, kayak merintah gitu ya. Eh, loading nih Kang Asepnya, suaraku masih kedengeran nggak ya? Eh, Lanjut dari Mas Agus, sambil nunggu Asepnya reconnecting ya. Contohin solusi jika kelemahan diri kita minder melihat banyak teman yang sudah punya banyak pencapaian, mirip aku banget nih. Jadi biasanya solusinya kalau aku Hmm. izin jawab yang tadi nih, ngulang lagi. Boleh. Yaitu tadi kalau aku sih contohnya solusinya minder karena pencapaian orang, aku mencari value lain yang orang nggak punya. Yaitu biasanya dengan cara aku lebih berbagi. Intinya mah kayak Hmm. melihat ke bawah gitu ya. Jadi aku lebih Hmm. bersyukur dan aku merasa oke, aku punya value gitu. Kayak kayak contohnya LPDP ini kan beberapa teman juga ada yang masih berjuang, ada yang belum dapat. Jadi ketika aku ingat teman-teman yang sudah dapat, oke, dengan aku dapat LPDP aja itu udah value aku. Itu udah suatu Hmm. pencapaian aku gitu. Yang Hmm. ada Benar-benar. banyak orang tuh tidak tidak punya gitu, tidak memiliki itu gitu. Gak usah ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah. Kalau lagi down ngeliat ke Hmm. bawah gitu kali ya, biar lebih bersyukur. Hmm. Um, Nah ini nih ada yang nanya, tadi kan ada nilai-nilai LPDP ada 5 ya, integritas, profesional, sinergi, Hmm. pelayanan, kesempurnaan. Nah yang kesempurnaan itu seperti apa? Apa kita harus menjadi orang perfect? Halo Kang Ini Asep, dengar suara aku? hmm,
Wah, sinyalnya. Iya ya, ini baru connect lagi. Kesempurnaan, Kang. Ada yang nanya. Kedengeran nggak? Iya, heeh. Hmm. Kedengeran, kedengeran. Hmm. Kesempurnaan dalam arti kayaknya kalau untuk sempurna benar-benar yang sempurna nggak bisa ya, mengusahakan untuk mencapai kesempurnaan mungkin kali ya poinnya. Jadi lebih kepada mengusahakan Oke. untuk mencapai kesempurnaan. Dengan apa ya? Misal dengan tadi merencanakan dengan baik, kemudian juga mengusahakan yang terbaik, juga misalnya menutupi kekurangan gitu. Jadi lebih kepada usaha sebenarnya kalau menurutku sih ya. Atau juga teman-teman LPDP menurutku juga maksudnya bukan bukan malaikat ya kayaknya teh teman-teman kita ya kayaknya. Iyalah, kita semua Selalu punya manusia kekurangannya. biasa. Iya. Betul. Nah, kesempurnaannya poinnya di situ sih teman-teman. Jadi kalau aku lihat dari karakter dari teman-teman LPDP selain mereka bisa untuk apa namanya bisa untuk mengatasi trait-nya mereka atau juga weakness-nya mereka. Nah, mereka juga mungkin punya beberapa karakter, misalnya salah satunya juga kayak pengabdian dan sebagainya kayak gitu. Ada beberapa fleksibilitas yang tadi kita jelasin. Oke, oke, makasih bisa nangkep. Berarti intinya LPDP bukan menuntut Hmm. kita untuk menjadi orang yang sempurna, tapi LPDP ingin kita terus berusaha Hmm. untuk menjadi apa ya? Bukan menjadi, terus berusaha untuk memberikan sesuatu yang sempurna dengan cara baik dari Ya. mulai planning. Nah, makanya itu yang Hmm. nanti juga ditanya tuh masalah rencana studi ya. Kita harus ngasih tahu, ngasih lihat kalau kita Hmm. planningnya udah baik banget gitu. Hmm. 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 Kelemahan sama kebiasaan buruk itu sama nggak? Jawabannya apakah pakai star juga? Kelemahan sama kebiasaan buruk, apa beda ya pertanyaannya? Bisa melingkupi Oh sih teh iya, sebenarnya. Hmm. jadi bisa iya bisa enggak ya? Ini suaraku kayak koneksiku kayaknya lagi agak ngedrop nih teh. Hmm. Tapi cukup Iya terdengar nih jelas ya. agak-agak delay. Terdengar-dengar. Hmm. Hmm. Eh Jadi kalau weakness tadi bisa nggak Silahkan. sih dari kebiasaan itu bisa misalnya sifat jelek saya adalah misalnya deadlineer gitu bisa sih sebenarnya tapi mungkin poinnya hmm, beda aja maksudnya dalam artian kalau weakness itu lebih kepada apa ya biasanya menjelaskan tentang sifat sih tapi bisa nggak bisa sih biasanya tetepan Sifat ya. lebih ke kebiasaan tapi itu tapi kalau misalnya kebiasaan itu lebih agak berbahaya sih menurutku karena itu kan habit ya sebenarnya. Jadi ada Jadi beberapa sebaiknya tidak kadang-kadang aku direkomendasikan kalau untuk interview dibilang ya. nih kalau bisa sih jangan sih karena kan kalau habit itu kan apa ya sesuatu yang kita secara sadar dan bisa milih kan sebenarnya untuk melakukan itu gitu. Oke. Mm-mm. Kayak misalkan kebiasaan bangun siang, itu sebenarnya kan bukan Iya. takdirnya kita punya sifat bangun siang gitu ya, Mm-mm. tapi sesuatu Mm-mm. kebiasaan yang bisa kita pilih. Jadi sebaiknya dihindari ya, menuliskan kebiasaan buruk Mm-mm. di kekurangan, lebih ke Iya karakter. iya. Oke, pertanyaan next ke Mbak Hira Badania. Pembeda ini boleh pakai latar belakang personal atau harus berkaitan dengan akademis atau prestasi? Oh iya bener tuh, ini kan dalam rangka beasiswa akademik nih. Kita ngomongnya harus dalam selalu konteks akademik nggak sih? Termasuk cara nge-branding diri kita. Hmm. Kalau untuk itu sebenarnya ini ya teman-teman balik lagi ke teman-teman boleh iya boleh enggak karena memang sepemahamanku dari beberapa teman yang ku wawancari pun akhirnya akan membahas tentang personalnya secara mungkin bahkan lebih dalam ya teman-teman. Jadi makanya Teteh kemarin ini, sempat kita agak diskusi ya tentang apa LPDP yang terlalu banyak menggali tentang ini ya personal terutama masalah-masalah yang Betul, sensitif itu betul. juga. Uh, Iya. yang akhirnya informasi dari Teteh katanya dikurang-kurangin tapi apakah sebenarnya itu perlu apa enggak ya gitu ya. Itu sebenarnya perlu banget sih teman-teman. Maksudnya kalau untuk menjawab Hmm. apa enggak soal masalah sensitif itu balik lagi teman-teman boleh iya boleh enggak itu tapi ini sebagai gambaran dari interviewer bahwa kita kadang-kadang membutuhkan informasi itu sebagai pertimbangan kami gitu pertimbangan interviewer maksudnya kayak gitu. Misalnya kalau kalau misalnya ternyata kayak ini deh misalnya pengalaman kurang membanggakan atau mungkin kesalahan yang pernah dilakukan untuk beberapa orang mungkin hal-hal yang
dalam tanda kutip ya teman-teman itu remeh-temeh. Misalnya kesalahan dalam bekerja, di pekerjaan, kuliah gitu. Beberapa orang kesalahan tentang hidupnya gitu, mohon maaf. Seperti apa misalnya melakukan sesuatu yang cukup ekstrim gitu ya. Nah, itu kan sesuatu hal yang sensitif gitu ya. Nah, kalau ditanya soal apakah itu kamu bisa boleh jawab apa enggak? Boleh, boleh banget karena haknya kamu sebagai seseorang yang interview juga punya hak untuk tidak menjawab gitu ya. Tapi apakah kita Hmm. bisa, maksudnya apa interview butuh? Butuh. Kadang-kadang kita butuh untuk kayak kesalahannya ini, misalnya kita butuh tahu bagaimana kamu bisa bounce back gitu. Maksudnya bisa untuk uh, kembali Kembali lagi bangkit secara ya. optimal. Iya, betul teman-teman. Dari kesalahan yang paling besar, beberapa teman saya tanya juga dia menyuguhkan sesuatu yang cukup cukup menurut saya itu agak menusuk hati ya. Maksudnya pengalaman yang cukup cukup apa ya? Kalau saya sendiri mengalami mungkin nggak akan sanggup gitu ya bahasa kasarnya di Hmm. situ. Nah, tapi dia menyuguhkan itu, dia menyuguhkan bagaimana caranya untuk dia bisa bangkit dan dia akhirnya lolos gitu. Walaupun kita nggak pernah tahu ya, maksudnya pertimbangan Hmm, PLT-PLT oke. kan cukup banyak ya teman-teman, dari akademis, Betul, dari betul. nilai dan sebagainya. Tapi di situ kita ada beberapa teman yang punya poin sebagai gambaran bahwa dia menyuguhkan itu gitu. Nah, mungkin itu sebagai gambaran aja sih. Oke, itu nyambung ya ternyata sama pertanyaannya Mbak Windia ini. Kalau ditanyain Hmm, pengalaman terberat, boleh jujur walau aib keluarga atau pilih yang lain. Tadi banget hmm, pembahasannya hmm, ya. Jadi gitu. boleh, Dan kadang-kadang gini teh, karena hmm, hmm, boleh banget gimana? untuk di ini ya teh. Jadi Hmm. kadang-kadang ada ini teh. Kemarin tuh ada isu kan di PDP bilang kayak gini teh. Pokoknya kamu kalau wawancara nggak boleh nangis gitu ya. Nah itu kan Iya, kadang-kadang kayak, itu "Hah, aku emang denger nggak boleh juga. nangis." Mhm. Katanya Nah sebenarnya emosinya teman, nanti nggak stabil gitu. Apa hmm, dianggapnya kayak kok cengeng, kok nggak hmm, stabil hmm. gitu. Mhm. Nah Itu itu gimana tuh? sebenarnya kalau kalau dalam perspektif interviewer ya sebenarnya itu nggak ada korelasi apapun sebenarnya dalam penilaian kita Hmm. dengan ekspresi emosi gitu. Maksudnya ya kalau misalnya memang itu Hmm. pengalaman yang menyedihkan sampai nangis berarti kan cukup dalam gitu. Nah bagaimana dia copingnya aja Iya. gitu dan sebagainya gitu. Jadi kayak beberapa teman aku termasuk aku juga nangis teh sebenarnya pas kemarin ditanya juga pengalaman Oh paling iya. menyakitkan. Iya gitu. Dan apakah saya gagal? Oh, itunya untungnya mungkin kebetulan kali ya, kebetulannya masuk gitu. Ada beberapa teman juga yang saya tanya nangis juga dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada korelasi yang cukup cukup signifikan untuk orang nangis terus juga nggak lolos gitu, nggak juga gitu. Mungkin lebih Hmm. ke yang penting dengan nangis itu jangan sampai membuat fokus kita terganggu gitu ya. Kan kadang Iya. kalau habis nangis Mm-mm. sesenggukan, terus Mm-mm. jadi terbata-bata ngomong, jadi lupa buyar gitu Mm-mm. kan. Betul banget ya, itu poin penting banget ya, bener banget. Dalam proses wawancara juga kan kesiapan mental ya terutama dalam Mm-mm. regulasi emosi pasti akan ditanya beberapa hal ini ya. Nah mungkin wanti-wanti buat teman-teman yang akan wawancara juga siap enggak, maksudnya dengan pertanyaan ini nanti kalau digali lebih dalam gitu. BEI itu nanti juga salah satu caranya atau si pewawancara itu akan digali terus gitu, termasuk melihat objektivitasnya, terus detailnya seperti apa, itu nanti dia akan diprobing terus, ditanya terus gitu. Nah siap, nah teman-teman siap-siap untuk kalau misalnya terlalu dalam ini akan mengusik emosinya teman-teman apa enggak gitu. Coba untuk berlatih lagi Hmm. untuk bahasa, mungkin bahasa bahasa psikologinya adalah selesai dengan masalah tersebut ya, walaupun nggak bisa mungkin secara keseluruhan, tapi teman-teman bisa handle gitu untuk pasti wawancara. Karena kalau misalnya untuk beberapa teman, aku pahami bahwa kalau menggali kesalahan, pengalaman kurang menyenangkan itu jadi cukup emosional. Nah, coba untuk berlatih mengontrol Emosional nafas, ya. untuk tenang gitu-gitu. Supaya nanti ketika, nanti dampaknya bener kayak yang Teh Fitri bilang kalau nanti akan fokusnya hilang. Ada hal yang wajar kalau tiba-tiba akan ngedrop, emosinya akan naik, kemudian juga detak jantungnya makin cepat, berkeringat, fokus hilang, Betul. buyar, itu pasti. Nah itu teman-teman juga butuh berlatih untuk apa ya, untuk siap secara mental untuk wawancaranya. Oke, bener banget tuh. Kadang kalau aku juga merasa aku punya masalah yang belum selesai dengan diri aku, ketika orang nanyain itu aku Hmm. nggak bisa jawab sama sekali. Terus langsung bad mood, Hmm. langsung udah nggak bisa mikir, nggak bisa jawab. Itu yang Hmm. nggak bolehnya itu ya, bukan karena jadi Hmm. nilainya jelek karena nangisnya gitu, tapi karena Iya, after effect-nya betul berarti. betul teh. Hmm. Oke, nah ini terus dalam menjawab pertanyaan itu harus jawaban yang panjang apa singkat nih? Secukupnya, sedang-sedang saja kayak Bang Ya Roma. secukupnya gitu. Hmm. Secukupnya ya Kalau teman-teman.
Kalau Heeh. wawancara setauku tuh nggak ada ininya ya teh, nggak ada. Mangga teh mau ngomong apa? Malah jadi potong tadi. Enggak, ini delay kayaknya, Sep. Oh, oke. Jadi Kamu sebenarnya ngomong. nggak ada patokan sih. Jadi kan beberapa dari kita tuh wawancaranya bervariatif ya teman-teman. Untuk waktunya ada yang 1,5 jam, aku sampai 1,5 jam. Ada yang bahkan cuma 45 menit gitu. Ada yang sejam pas, Hmm. itu ada macam-macam. Nah itu terkait dengan biasanya terkait dengan ini juga sih. Maksudnya wawancara panjang lebarnya itu menanyakan juga terkait dengan eh, in case itu spesifik kasus, maksudnya tergantung apa yang dijelasin, apa yang dan sebagainya. Tapi baiknya ya secukupnya dan cukup detail gitu. Maksudnya kamu mengerti apa yang kamu katakan lah intinya, kayak gitu. Hmm. Mm-mm. Karena kan kita Intinya, memberikan informasi sebagai pertimbangan ya teh. Maksudnya iya, betul. kalau misalnya kita ngomongnya cas cisus cuma satu kata dua kata, lah tuh apa yang didapat interviewer kalau dari saya dari situ gitu. Hmm. Apa banyak juga penting gitu ya teh? Ya nggak juga. Kalau misalnya ngalur ngidul nggak jelas, nanti informasinya jadi overload gitu teman-teman. Jadi Jadi malah ya, nggak bisa nangkep ya iya interviewernya. mungkin baiknya sebenarnya dikasih penekanan apa ya kayak semacam kamu mempoinkan ini akan kamu jelaskan gitu. Maksudnya gimana? Takutnya gini teman-teman, waktunya udah habis, kamu baru ngejelasin A gitu. Padahal kamu bisa menjelaskan A B C D yang mana itu menjadi pertimbangan yang baik untuk kamu di mata Hmm. interviewer gitu. Oke, Gitu. paham, paham. Misalnya Jadi kayak memang dari seperti. penting banget ya. Misalnya kayak dari personal statement ini gitu ya teh. Misalnya dibahas satu poin gitu ya. Kamu panjang lebar di kekuatan nih ngomongin A, B, C, D sampai Z itu selesai, tapi yang lain malah kehabisan waktu. Nah itu kan jadi jelek juga. Secukupnya benar kata Teteh tadi. Oke, paham, paham. Mm-mm. Makasih, Kang. Terus ini nih, Hmm. Apa lagi Teh? menyampaikan pembeda kita dengan peserta lain itu pakai rencana yang kedepannya akan, rencana kita ke depannya yang berbeda dari peserta lain. Boleh nggak Hmm. tuh, apa? Baik atau Boleh, enggak boleh. nih? Boleh banget. Boleh Hmm. aja ya. Eh, itu juga nanti kan masuk ke ini kan urgensi dari ininya juga teh. Maksudnya kan bisa ditanya juga tuh urgensi dari isunya, urgensi dari jurusannya. Kayak beberapa teman kan dulu kan ada ini ya, tapi saya kurang tahu kalau sekarang ada apa enggak. Namanya jurusan prioritas gitu ya teh. Bener nggak teh? Oh, betul, betul. Ada. Nah, itu saya Hmm. kurang tahu kalau sekarang. Dulu ada beberapa sektor yang Eh. menjadi jurusan prioritas. Nah, teman saya itu ada yang nggak dimasuk dalam jurusan prioritas itu. Najma itu kan nggak masuk teh. Iya, Mm-mm, Mbak Najma itu kan nggak masuk betul. prioritas kan. Tapi dia Oh bisa iya, benar. membranding dirinya. Dia bisa membranding dirinya bahwa isu ini tuh penting loh. Terus juga planning saya juga penting loh. Next ke depan saya tuh penting loh. Nah, dia bisa membranding itu dan dia akhirnya masuk sebagai salah satu yang Oke. bahkan cuma karena kedokteran kan cukup cukup ini ya, cukup Cukup ketat. Jadi sedikit. Iya. dia cuma satu doang yang nggak masuk prioritas kayak gitu. Itu luar biasa sih beliau juga. Betul, betul. Betul, itu teman satu PK kita, teman dekat kita Mm-mm. juga. Teman dekat Jadi kita. beliau itu kedokterannya gizi klinik ya, ngambil spesialisnya. Mm-mm. Dan gizi klinik itu bukan menjadi bidang prioritas di LPDP yang untuk kedokteran, beasiswa spesialis kedokteran. Jadi Mm-mm. yang prioritas itu yang kayak Betul. bedah, ginjal, yang Iya, gitu-gitulah betul teh. penyakit berat gitu. Nah, tapi Hmm. beliau bisa menyampaikan dengan baik, membranding dirinya dengan baik bahwa ini juga penting dan dia punya rencana yang baik gitu untuk ini sehingga lolos juga. Memang keren sih orangnya. Ini banget. Betul betul. Eh, gitu teman-teman. Contoh kebiasaan buruk begadang. Mm-mm. Bidang prioritas apa aja? Pertanyaan masuk enggak? Oh, saya nggak tahu, Mbak. Jadi itu dulu zamannya kita tes tahun 2018 di buku panduan tuh ada memang Hmm. dituliskan bidang-bidang apa saja yang menjadi Hmm. prioritas LPDP gitu. Hmm. Kalau untuk tahun ini saya kurang tahu. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri buku Itu ada panduannya. yang ngasih tahu tuh ya. Katanya bisa dilihat di web Mm-mm. LPDP. Nah, mau Menghadapi pewawancara yang mendebat, memojokkan, tentang kebangsaan, isu masyarakat, cara pandang. Ini pertanyaan terakhir kali ya, ya Kang ya. Takutnya keburu di mangga close sama mangga. IG-nya. Iya. Ini nih, kalau kita lagi di debat, ada dua sih, Hmm. Kang Asep boleh pilih atau jawab dua-duanya. Kalau kita Hmm. pertama, kalau kita lagi di debat sama interviewer, atau kesannya memojokkan gitu, itu kita harus gimana? Terus yang terakhir lagi pertanyaannya, kalau nanyain tentang isu-isu kebangsaan, cara pandang melihat cara pandang dan penyelesaian masalah tersebut, sedangkan kita tidak begitu paham terkait isu itu. Ah iya bener, itu juga penting. Misalkan kita ditanya Hmm. isu nasional apa, dan aku tuh bener-bener no idea. Misalkan ditanya
kenapa Garuda bisa kolaps? Kan aku bukan orang bisnis ya. Aku harus jawab apa? Apa aku harus bilang Hmm. nggak tahu atau gimana gitu? Oke, oke. Mm-mm. Berarti yang pertama mungkin lebih kepada yang ini dulu ya teh, memojokkan. Baiknya gimana? Yang Sebenarnya itu memojokkan. biasanya kalau kalau kayak gitu tuh juga melihat kamu tough apa enggak dalam, jadi selain fleksibel tadi juga harus tough ya sebenarnya. Maksudnya memegang Hmm. apa yang jadi nilai-nilainya kamu dan juga tujuan-tujuan kamu gitu, dan juga hal-hal yang kamu pegang misalnya kayak gitu. Nah, beberapa teknik interview kan ada salah satunya konfrontasi ya. Konfrontasi itu di mana misalnya kayak langsung Oh. masuk gitu untuk bahasanya bukan mendebat ya, mungkin mengkonfirmasi, tapi mungkin bahasanya lebih kayak langsung direct gitu. Nah, itu bisa Hmm. ya tetap kamu jelasin, tapi mungkin baiknya jangan kesannya kayak jadi kayak nantang gitu. Kamu ngasih palu, aku ngasih palu juga gitu. Jangan. Jadi kayak tetap calm down aja, tapi jelasin pelan-pelan gimana dan sebagainya kayak gitu. Dan biasanya kalau menggunakan konfrontasi ini, kalau beberapa orang yang nggak apa namanya, nggak konsisten gitu loh. Tadi kamu A, kamu B, jadi yang benar yang mana kayak gitu. Nah, bisa langsung di Hmm. cut di situ kan. Nah, itu kamu jelasin pelan-pelan kayak gitu. Jangan langsung nge-cut apa yang diomong juga gitu. Secara secara jelas, detail, dan juga intonasinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya pewawancara mengenai isu yang nggak di apa ya namanya, nggak dipahami Yang ya. kita nggak tahu, Kalau ini sebenarnya nggak paham. karena aku belum punya pengalaman soal ini sih sebenarnya teh, tapi mungkin bisa digambarin dikit kalau misalnya, jadi gini teman-teman, di zaman, maksudnya eh, di awal DPDP kadang-kadang pemahaman tentang isu-isu yang ada di Indonesia itu cukup penting ya. Bahkan temanku itu ada yang bahkan dia menuliskan semua isu dalam 2 tahun terakhir. Dilihat yang terkait Waduh, sama masalahnya dia atau enggak kayak gitu. Nah, itu satu poin oke. adalah bahwa dia mengikuti tentang perkembangan isunya dari apa namanya, dari Indonesia gitu. Maksudnya ada apa aja, baik itu yang terkait dan enggak gitu. Itu jadi poin plus sendiri sebenarnya. Nah, kedua, kalau nggak bisa gimana? Berdasarkan dari ini aja teman-teman, dari sudut, tapi ini agak tricky sih ya, mungkin bisa enggak iya, bisa iya bisa enggak gitu. Karena pas lagi apa tuh namanya, kemarin kan di tempat kita ada ini ya teh, tulisan esai on the spot ya. Betul, ada essay on the spot. Tentang Itu kan, kebangsaan tuh essay. dan FGD juga itu membahas apa sih, membahas tentang ekonomi teman-teman. Bayangin orang psikologi ngomongin apa tentang ekonomi gitu, hubungannya apaan, gak jelas gitu kan, misalnya kayak gitu bahasa kasarnya. Nah, tapi di situ aku coba untuk membahas bagaimana sebenarnya sudut pandangnya dari psikologinya gitu, atau juga mungkin nggak harus sebenarnya dampak solusinya ketika kita membahas tentang isu-isu atau penyelesaian masalah ini sesuatu yang wah juga, apa yang secara konkret bisa kita lakukan gitu, kayak gitu. Misalnya kayak kemarin Oke. misalnya tentang masalah dana dana desa lah, kan psikologi juga apa ya, misalnya kita nggak ada, kalau kita secara kasat mata nggak bisa melihat apa hubungannya dengan psikologi gitu. Misalnya kita ngambil kasusnya dari aku, tapi coba dikaitkan bahwa kita bisa untuk misalnya mengedukasi, approach secara personal dengan beberapa secara psikologisnya kayak gitu, kayak gitu. Kalau misalnya baiknya sebenarnya tahu sedikit-sedikit, dan kalau bisa dikaitkan dengan keilmuannya teman-teman gitu. Sebenarnya baiknya seperti itu gitu. Gitu sih teh. Tapi karena memang Oke. secara secara proses pun sebenarnya aku pribadi sedikit banget berkecimpung dengan dunia psikologi ketika tes LPDP gitu. Bahkan kayak isu-isu yang bahkan di luar bidangku tuh banyak banget ya teh, kayak ekonomi lah, kemudian Hmm, juga tentang benar. kebijakan politik, teman-teman itu semua masuk gitu. Jadi kayak harus paham, dan bahkan sampai ketemu sama temanku yang 2 tahun menuliskan semua isu-isu yang ada di Indonesia, itu aku menemukan juga ada ternyata, sangat rajin ya. Ini banget, daya juang Hmm. tinggi berarti. Iya Mental betul. pejuang. Mm-mm. Oke, segitu teman-teman kali ya, segitu dulu. Mungkin Mm-mm. terakhir nih Kang Asep, pesan-pesannya nih buat teman-teman kita yang sedang berjuang atau yang akan berjuang buat dapat beasiswa LPDP. Mungkin sedikit Oke. pesannya atau Pesan dari aku, dari teman-teman, ada dua sih. Yang pertama adalah tentang bahwa teman-teman harus tahu sebenarnya apa yang jadi dirinya teman-teman, tahu tentang teman-teman mau kemana, mau sekolah di mana. Sorry teh, suaranya hilang. tanya habis. Mm, Tujuannya mau kemana. Udah masuk lagi. Sampai mana tadi? udah.
tujuan teman-teman Iya. harus tahu apa gitu. Hmm. Teman-teman harus tahu tentang diri teman-teman. Teman-teman harus tahu teman-teman tuh sekolah tujuannya apa, terus rencana ke depannya apa, yang akan dilakukan step by stepnya, jangka pendek jangka panjangnya apa. LPDP tuh butuh sesuatu yang pasti. Kalau teman-teman punya uang 100.000 mau ngasih seseorang gitu, apa yang perlu teman-teman perlu tahu? Pasti kan pengen tahu bahwa apa yang bisa dia lakukan dengan uang 100.000 ini kan. Jadi ada kejelasan gitu teman-teman. Kedua adalah bahwa sisihkan diri teman-teman, satu sisi di hatinya teman-teman untuk orang lain teman-teman. Beberapa karakter dari teman-teman LPDP, mereka tuh walaupun mungkin satu hal kecil, dua hal kecil, atau bahkan hal yang besar, mereka tuh selalu bisa apa ya? Ada sisi di mana mereka tuh memikirkan orang lain gitu. Ya disitulah poin di mana akhirnya berkontribusi gitu teman-teman. Nggak harus besar, tapi mungkin itu jadi hal yang berdampak dan juga konsisten misalnya kayak gitu. Gitu sih Teh Fitri kurang lebih. Oke, terima kasih nih buat sharing-sharingnya, Kang Asep. Ini banget, cukup menyegarkan. Aku juga jadi kayak mengingat-ingat lagi proses aku dulu. Oh iya juga ya. Mm-mm. Oh iya juga Mm. gitu. Oke, makasih buat teman-teman juga semuanya yang udah nyempetin waktunya. Eh, Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf ya, karena kami juga sama-sama ini ya aware di Belajar LPDP ya Teh. lagi Mm-mm. belajar. Cuman kami Mm-mm. seneng seneng aja sharing berbagi pengalaman gitu buat teman-teman semua. Eh, oke, akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, tetap sehat, Mm. Mm. jaga kesehatan, sampai Mm. ketemu lagi kalau ada event lagi. Mm. Gitu kali ya, Ya. Kang. Mm. Makasih ya. Mm. Sama-sama Teh. Semangat teman-teman semuanya. Ya, semangat semuanya teman-teman. Eh, Sedikit lagi. Oke. Mm-mm. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Aku end ya. Gimana cara Mm-mm. endnya? Tinggal di X itu aja sih Teh. Oh iya. Mm-mm.